Konnichiwa minasan, apa kabar? Semoga sehat selalu mengenai konten anime ini. Gegak sabar menunggu anime Summer 2023, pasti Anda gak menunggu anime apa Anda nonton season berikutnya atau anime baru. Tanpa banyak basa-basi lagi, inilah 9 anime Summer 2023 yang akan tayang. Sebelum video dilanjutkan, alangkah klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng, agar konten anime kami semangat videonya. Oke. Kanojo Okurishimasu Season 3. Anime ini menceritakan ada karakter baru bernama Mini Yaemori. Karakter ini merupakan seorang cosplayer sekaligus streamer di platform YouTube dan Twitch. Sering kali Mini Yaemori meminta tolong kepada Kazuya dalam keperluan lainnya. Hal tersebut membuat Mini akan bisa terlihat lebih menawan. Serta karakter Mini Yaemori tidak akan menjadi kandidat untuk menjadi rival dari karakter Chizuru. Menurut Anda siapa yang terbaik? Jujutsu Kaisen Season 2. Anime ini menceritakan mengenai masa lalu Gojo dan arc insiden Shibuya. Gojo Satoru bersahabat dengan Suguru Geto, yakni sama-sama murid kedua di SMA Jujutsu Tokyo yang menerima tugas dari Master Tengen untuk mengantar Riko Amanai kembali ke sekolah. Gojo dan Suguro harus bertarung menjaga Riko dan membuat Gojo harus bisa melawan Toji Fushiguro dan beragam kutukan lainnya. Rencana ini dilakukan untuk melindungi umat manusia hingga segelnya berhasil dilakukan dan membawa zaman keemasan baru bagi roh terkutuk. Jitsu wa Ore, Saikyo Deshita. Anime ini menceritakan seseorang yang tertutup terlahir kembali oleh Dewi ke dunia lain dengan kehidupan yang damai. Meskipun terlahir dari keluarga bangsawan, orang tuanya meninggalkan dirinya di hutan untuk dimakan monster karena sihirnya yang tampak lemah. Namun, sihir yang ia miliki sebenarnya sangat kuat, lalu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai kehidupan damai yang dia inginkan? Horimiya, Peace. Anime ini menceritakan Hori-san yang sangat populer tampak seperti gadis SMA yang ceroboh, tetapi kenyataannya, dia polos, pragmatis, dan berorientasi terhadap keluarga. Di sisi lain, Miyamura-kun yang berkacamata tampil seperti remaja SMA yang suram, tapi dia sebenarnya adalah seorang pemuda yang menarik dan memiliki sifat nakal bahkan tubuhnya dipenuhi dengan tindikan dan tato. Ketika dua teman sekelas tersebut bertemu secara tak terduga di luar sekolah, kisah kehidupan sekolah yang ceria dan manis pun dimulai. Hataraku Mao Sama, Season 2, anime lanjutan dari part 2-nya. Anime ini menceritakan Raja Iblis menyerang untuk menaklukkan tanah Ente Isla dengan pasukan yang sangat besar. Namun ketika memulai penyerangan untuk mengambil alih dunia tersebut, usahanya digagalkan oleh seorang pahlawan bernama Emilia. Emilia memaksa iblis tersebut untuk mundur dengan cepat ke dalam sebuah portal dimensi hanya untuk mendarat ke dunia manusia. Dalam hatinya iblis tersebut bersumpah akan menaklukkan benua Ente Ilsa dan menemukan jalan untuk kembali. Ia kemudian menyadari bahwa tujuan penaklukan Ente Ilsa tidak cukup ketika bertekad untuk menaiki tangga perusahaan dan menjadi penguasa bumi. Eiyu Kyoshitsu. Anime ini menceritakan seorang raja iblis yang kuat memerintah masyarakat sehingga pahlawan yang sama kuatnya bangkit untuk mengalahkan sang iblis. Untuk melawan ancaman di masa depan, Akademi Rosewood, sebuah sekolah untuk pelatihan pahlawan pun didirikan. Murid terbaik di sekolah, seorang gadis yang dijuluki Putri Api, suatu hari bertemu dengan seorang anak laki-laki yang menjengkelkan di lorong sekolah dan tampak menyamai kekuatannya, meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dark Gathering. Anime ini menceritakan tentang Keitaru Gentouga merupakan seorang siswa baru yang membenci hantu. Namun sayangnya, ia malah memiliki kemampuan untuk menarik roh. 2 tahun lalu, kemampuan ini telah menyebabkan dia menerima cedera secara spiritual di tangan kanannya, temannya pun ikut menjadi korban. Sebagai bagian dari rehabilitasi, Keitaru mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai guru les pribadi, dan murid pertamanya tidak lain adalah sepupu Eiko, Yayoi Hozuki.
Saat Keitaru diajak oleh Yayoi dan Eiko ke tempat-tempat angker, pekerjaan paruh waktu yang dilakukannya malah melenceng dari tujuan awalnya. Rurouni Kenshin 2023. Clue di Indonesia namanya Rurouni Kenshin. Anime ini pernah tayang di televisi di Indonesia. Dulu anime ini pernah tayang pada tahun 1996, sekarang anime ini sudah di remake 2023 akan tayang bulan Juli. Anime ini menceritakan Batusai telah meninggalkan gaya hidupnya yang berlumuran darah dalam upaya untuk bertobat atas dosa-dosanya. Sekarang hidup sebagai Kenshin Himura, seorang pendekar pedang pengembara dengan sikap ceria dan kemauan yang kuat. Bersumpah untuk tidak pernah membunuh lagi, Kenshin mendedikasikan dirinya untuk melindungi yang lemah. Yang pertama, Bungo Stray Dogs Season 5. Anime ini menceritakan bahwa anggota agensi detektif bersenjata terus menyebar dan sendirian. Mereka akan menghilang satu persatu saat Kamui, pemimpin 5 pertanda mematikan, berusaha melenyapkan mereka untuk selamanya. Akan tetapi, Atsushi dan yang lainnya masih belum menyerah dari pertarungan mereka dalam upaya menyelamatkan agensi. Nah, itulah konten anime yang saya bahas. Apa saja konten anime yang lainnya? Ketik komentar di bawah ya. Bye bye, sayonara.